Selamat siang pemirsa, Presisi yang kembali hadir untuk Anda edisi Selasa 27 Mei 2025. Selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Jayashunika, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Satuan Lalu Lintas Polres Tegal Polda Jawa Tengah meluncurkan sebuah program inovatif bernama Sidul Cekelan atau Aksi Polisi Peduli Cegah Kecelakaan. Sinergisitas Polda Kepri, TNI, AL, BNN bersama Bea Cukai berhasil menggagalkan penyelundupan narkotika jenis sabu sebanyak 2 ton di kawasan selatan Tanjung Priai. Kapolda Jawa Barat menjenguk sejumlah personel Polri yang mengalami luka saat bertugas mengamankan pertandingan sepak bola di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Pemirsa, Polres Batu menggelar keterangan pers terkait pengungkapan kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi di wilayah hukum Kota Batu, Provinsi Jawa Timur. Kapolres Batu AKBP Andi Yuda menegaskan bahwa Polri berkomitmen untuk memberantas tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang meresahkan masyarakat. Yang dilakukan oleh 2 oknum warga luar Kota Batu, yaitu datangnya dari Semarang. Beberapa kasus yang mungkin viral kurang lebih 1 minggu yang terakhir. Yang pertama, pelaku ini mencuri di beberapa TKP, tidak hanya di Polres Batu, namun di wilayah Malang Raya. Ya, sudah terjadi di Malang Raya. Namun kami akan fokuskan yang di Batu. Kalau untuk yang di Malang Raya, itu sudah dilakukan menurut pengakuan sejauh ini sudah 24 TKP. Namun khusus di wilayah Batu itu sendiri sebanyak 20 TKP kita dapatkan oleh para pelaku. Ini sudah sesuai dengan beberapa video yang beredar di media sosial atau di media massa dengan barang putih dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, 20 buah kontraktor, 10 timer switch, kemudian sarana yang digunakan menggunakan sepeda motor Honda Beat dengan komplemennya ada 2 helm, 1 jaket, 1 kaos. Ya, jadi untuk Honda Beat bernopol H5085 BKG. Jadi memang kendaraan juga disiapkan sejak ada di Semarang. Ya, jadi kendaraan yang bersangkutan. Untuk para pelaku, ini ada 2 orang. Yang pertama inisial AI. Saya ulangi, yang pertama inisial AI, 34 tahun, karyawan swasta, alamatnya di Semarang, berperan sebagai joki. Kemudian pelaku yang kedua inisial NR, 47 tahun, karyawan swasta, alamat juga Semarang, berperan sebagai pelaku pencurian komponen instalasi langsung, pemetiknya. Nah, jadi modus operandi yang dilakukan adalah berangkat dari Semarang, menentukan daerah sasaran, kemudian berkeliling di wilayah Kota Batu. Di wilayah Kota Batu yang sudah disasar ada beberapa wilayah: daerah Oro-Oro-Ombo, daerah Ngaglik, daerah Temas, daerah Songgokerto, daerah Sisir, dan daerah Junrejo. Peristiwa ini terjadi dimulai pada hari Minggu tanggal 4 Mei sampai dengan hari Senin tanggal 5 Mei.
Pemirsa, angka kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah menunjukkan peningkatan yang mengkhawatirkan. Data terbaru mencatat kenaikan drastis sebesar 18% dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu dengan 33 korban meninggal dunia sepanjang periode Januari hingga Mei 2025. Menanggapi situasi ini, Satuan Lalu Lintas Polres Tegal, Polda Jawa Tengah meluncurkan sebuah program inovatif bernama Sidul Cekelan atau Aksi Polisi Peduli Cegah Kecelakaan. Program Sidul Cekelan dirancang sebagai upaya konkret untuk menekan angka kecelakaan dan meningkatkan kesadaran berlalu lintas di kalangan masyarakat. Keunikan program ini terletak pada pendekatannya yang menggandeng pemerintah desa secara langsung. Pada peluncuran program Sidul Cekelan di kantor Kelurahan Dukuh Salam Selawi, Satlantas Polres Tegal menggandeng pemerintah desa, Jasa Raharja Tegal, dan Rumah Sakit Mitra Keluarga Tegal. Sosialisasi menyeluruh dan edukasi preventif fokus utama dari program Sidul Cekelan adalah sosialisasi yang lebih intensif dan menyeluruh mengenai pentingnya kepatuhan terhadap aturan lalu lintas, penggunaan alat pelindung diri, dan pentingnya kewaspadaan saat berkendara. Berbagai kegiatan akan digalakan, mulai dari penyuluhan di sekolah-sekolah, pertemuan dengan kelompok masyarakat, hingga pemasangan spanduk dan imbauan di titik-titik strategis. Diharapkan program Sidul Cekelan akan menjadi langkah awal yang efektif dalam menciptakan lingkungan lalu lintas yang lebih aman dan nyaman bagi seluruh warga Kabupaten Tegal. Menanggapi kenaikan angka kecelakaan lalu lintas saat ini, Satlantas Polres Tegal terus mengintensifkan upaya preventif melalui sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Berbagai materi sosialisasi disampaikan, mulai dari pentingnya penggunaan helm dan sabuk pengaman, tidak menggunakan ponsel saat berkendara, hingga bahaya melawan arus dan berkendara di bawah pengaruh alkohol. Diharapkan dengan semakin masifnya sosialisasi, masyarakat akan lebih memahami risiko dan bahaya dari pelanggaran lalu lintas. Polres Tegal mengimbau seluruh pengguna jalan untuk selalu berhati-hati dan mematuhi rambu lalu lintas serta aturan yang berlaku. Keselamatan di jalan raya adalah tanggung jawab bersama. Dengan meningkatnya disiplin berlalu lintas, diharapkan angka kecelakaan dapat ditekan dan korban jiwa dapat diminimalisir. Dari Humas Polres Tegal, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Polrestabes Palembang Pulau Beda, Sumatera Selatan menggelar operasi Sikat Musi 1 tahun 2025 selama tanggal 5 hingga 20 Mei 2025. Hasilnya sebanyak 213 kasus kriminal di Kota Palembang berhasil terungkap. Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono mengatakan bahwa operasi Sikat Musi 1 ini berfokus kepada aksi premanisme. Namun pihaknya juga menargetkan pengungkapan tindak pidana 3C, yaitu pencurian dengan kekerasan atau curas, pencurian dengan pemberatan atau curat, dan pencurian kendaraan bermotor atau curanmor. Rilis terkait tentang hasil pengungkapan dalam rangka operasi khusus Musi, operasi khusus Sikat Musi tahun 2025 yang pada pelaksanaannya telah dilakukan penggelaran yang sedianya tanggal 1 hingga tanggal 15 Mei tahun 2025. Namun ketika kita sudah mulai start di tanggal 1, ternyata pada tanggal 3 terjadi perubahan teknis direktif bahwasanya operasi Sikat Musi tahun 2025 dilakukan perubahan waktunya mulai tanggal 5 hingga tanggal 20 Mei tahun 2025. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, operasi khusus Sikat Musi tahun 2025 tentunya operasi yang bersifat mandiri kewilayahan yang dalam pelaksanaannya kami menggelar kegiatan operasi rutin yang ditingkatkan dengan fokus utamanya adalah terkait tentang premanisme yang dalam pelaksanaannya kegiatan operasi Sikat Musi tahun 2025 tersebut selain premanisme kami juga
mendapatkan target berupa pengungkapan tindak pidana terutama untuk kasus 3C. 3C yaitu curas, curat, dan curanmor yang di dalam modus operandinya juga hampir mirip-mirip dengan tindakan-tindakan yang bersifat premanisme. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, sebagaimana hasil pengungkapan selama kurang lebih 15 hingga 20 hari yang dikomandoi, dikedepankan oleh fungsi penegakan hukum. Namun demikian juga kami juga menggelar kegiatan-kegiatan yang bersifat preventif yang dalam pelaksanaannya kami telah mengumpulkan atau telah melaksanakan kegiatan dengan memaksimalkan upaya-upaya sebagaimana telah digariskan, yaitu preventif dan penegakan hukum. Tentunya dalam rangkaian kegiatan-kegiatan tersebut kami selama 15 hari hingga 20 hari untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat preventif kami telah melakukan tindakan pencegahan, yaitu menyadarkan tindak pidana yang terjadi, yang tentunya dengan menggelar himbauan-himbauan dengan penajaman atas 12 kasus yang sering terjadi di masyarakat. Penajaman berupa pencegahan tersebut yang kami lakukan adalah diantaranya kegiatan penggelaran yang bersifat mensosialisasikan himbauan kepada masyarakat tentang bahaya pungli, terutama untuk pengendara roda 4 dan roda 6 yang sering terjadi diantaranya adalah di persimpangan Prameswara, kemudian di persimpangan Tugu Pelepah mendekati ke arah pertigaan Alang-Alang Lebar, kemudian yang berikutnya adalah di persimpangan Nilakandi yang menjadikan jalur poros daripada jalan lintas menghubungkan Provinsi Sumsel dengan Provinsi Jambi, demikian juga Provinsi Sumsel dengan Provinsi Lampung. Tentunya dengan 12 tindakan pencegahan tersebut, yang terpenting adalah upaya pencegahan atas pemerasan maupun pungli, terutama untuk kendaraan roda besar, roda 4 dan roda 6 dan lebih, yang sering berhenti sejenak di persimpangan tersebut atas aksi-aksi yang dilakukan oleh masyarakat. Yang pertama, berpura-pura sebagai jasa pembersih kaca, kemudian jasa menjual barang-barang maupun jasa pengamen. Selanjutnya rekan-rekan sekalian yang dapat kami sampaikan, selain kegiatan yang bersifat preventif, kami juga telah melakukan pengungkapan yang bersifat penegakan hukum yang tentunya telah digelar oleh Satuan Reserse Kriminal beserta unit reserse di tingkat polsek. Dari 15 hingga 16 hari yang saya ulangi, 15 hingga 20 hari penggelaran operasi Sikat Musi tahun 2025 ini, kami telah melakukan kegiatan pengungkapan kasus sebanyak kurang lebih 191, yang tentunya dari 191 itu adalah bukan TO, sementara yang TO adalah 22 kasus. Dari 191 kasus yang non TO dan 22 kasus yang TO, kami telah melakukan pengklasifikasian mana dari kasus tersebut yang kami lakukan tindakan pembinaan dan mana yang kami lanjutkan proses penegakan hukumnya. Dari 191 kasus non-TO dan 22 kasus TO, kami telah melakukan penegakan hukum di antaranya 92 kasus tindak pidana. Sementara yang kami lakukan pembinaan ada 128 kasus.
Pemirsa, dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat menjelang bulan Suro tahun 2025, Polres Madiun Polda Jawa Timur menggelar apel polisi RW yang dilaksanakan pada Senin 26 Mei 2025. Kegiatan apel ini diikuti oleh para anggota polisi RW dari berbagai kelurahan dan desa di wilayah Kabupaten Madiun. Apel ini bertujuan untuk meningkatkan sinergi dan kesiapsiagaan polisi RW dalam mengawal Harkamtipmas selama bulan Suro tahun 2025 ini, yang dikenal sebagai momen penting bagi masyarakat dengan berbagai tradisi yang ritual yang kerap menimbulkan kerawanan sosial. Kapolres Madiun Polda Jawa Timur AKBP Muhammad Zainur Rofik dalam sambutannya menegaskan pentingnya peran polisi RW sebagai ujung tombak pengamanan di tingkat lingkungannya. Lebih lanjut, Kapolres Madiun menekankan bahwa sinergitas antara Polri dan masyarakat harus terus diperkuat, terutama dalam mencegah berbagai potensi gangguan keamanan seperti tawuran, peredaran miras, dan tindakan kriminal lainnya. Selain apel, kegiatan ini juga diisi dengan pembekalan materi tentang pengelolaan situasi darurat dan teknik komunikasi efektif dengan warga. Diharapkan upaya ini dapat menciptakan rasa aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat di wilayah Kabupaten Madiun. Dengan terselenggaranya apel polisi RW ini, Polres Madiun Polda Jawa Timur optimis dapat menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat dengan baik, khususnya dalam menghadapi momentum bulan Suro tahun 2025. Pemirsa, sinergisitas Polda Kepri, TNI, AL, BNN bersama Bea Cukai berhasil menggagalkan penyeludupan narkotika jenis sabu sebanyak 2 ton di kawasan selatan Tanjung Piai, perairan Kepulauan Riau. Dan berikut laporan personel Humas Polda Kepulauan Riau, Bribtu Cindy. Halo Sobat Polri, bersama saya Bribtu Cindy Mustianda, Bid Humas Polda Kepulauan Riau. Saat ini 26 Mei 2025 melaporkan langsung dari Dermaga Bea Cukai Batam, di mana dilaksanakannya konferensi pers pemberantasan narkoba seberat 2 ton di kapal MT Sea Dragon. Ini merupakan operasi gabungan TNI Angkatan Laut, Polri, Bea Cukai, dan BNN RI. Berikut liputannya. Kapolda Kepulauan Riau Irjen Pol Asep Safrudin mewakili Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menghadiri konferensi pers pengungkapan kasus penyelundupan narkotika jaringan internasional yang digelar di Dermaga Pangkalan Sarana Operasi Bea Cukai Tanjung Uncang, Batam pada Senin pagi. Hasil sinergisitas antara Badan Narkotika Nasional, TNI, Polri, dan Bea Cukai, peredaran narkotika jenis sabu seberat 2 ton berhasil digagalkan. Kepala BNN RI Komjen Pol Martinus Hukom mengatakan bahwa pengungkapan kasus ini merupakan hasil operasi intelijen gabungan lintas instansi yang berlangsung selama kurang lebih 5 bulan. Ia menyebut operasi ini menindaklanjuti arahan Presiden RI untuk memperkuat intelijen dan pemetaan jaringan kejahatan transnasional. Pada tanggal 20 Mei 2025, tim gabungan berhasil mengamankan kapal Sea Dragon Tarawa di perairan Kepulauan Riau dan mengamankan 2 ton narkotika yang terbagi dalam 2.000 bungkus, serta mengamankan 6 awak kapal, di antaranya 4 warga negara Indonesia dan 2 warga negara Thailand. Dalam proses pengungkapan ini, BNN juga melaksanakan joint investigation dengan lembaga internasional dan berhasil mengidentifikasi seorang pengendali utama jaringan Chancai alias Captain Tui yang kini ditetapkan sebagai buronan internasional dan akan segera diterbitkan red notice. Keberhasilan pengungkapan kasus ini tidak hanya menyelamatkan masyarakat dari bahaya narkoba, tetapi juga mencegah perputaran uang ilegal hingga lebih dari 5 triliun rupiah. Demikian laporan langsung dari Dermaga Bea Cukai Kota Batam. Saya Bribtu Cindy Mustianda, salam presisi. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi yang akan segera kembali.